Ya gimana Pak? Apa yang mau kita diskusikan nih? Nah, itu kalau stay di judul ya, Ustaz. Eh, ah, ah. Kira-kira apa yang dipahami Pak JK sehingga ngomong bahwa ketika membunuh lain agama itu syahid ya? Nah itu kosakatanya salah juga itu. Nah, dilurusin dulu lah. Ya iya, gini ya Pak ya, di dalam ajaran Islam ya, ketika di medan perang, nih ketika di medan perang gitu ya. Makanya kita bahas ini nih, menarik pembahasannya. Di medan perang itu, kalaunya kita terbunuh, maka dalam Islam namanya syahid. Oke? Itu di dalam perang. Nah tuh, dalam perang. Tapi ya, kalaunya tidak di dalam perang, konteksnya kita bermasyarakat, ya hidup sosial, kita nggak ada perang, kan gitu. Lalu saya Ya. bunuh Bapak tanpa alasan, nggak ada istilah syahid, tetap dosa saya. Nah, kalau dibawa ke yang disentil itu di Poso dan Ambon itu dibenarkan aja menurut ajaran Muslim Islam. Kalau Poso dan Ambon, ya di Poso itu kan Kristen menyerang pesantren hingga membesar. Maka itu betul syahid, betul itu. Yang wafat, yang meninggal, yang diserang Kristen di Poso, umat Islamnya itu syahid. Gitu. Terus yang melawan itu dinamakan jihad. Gitu Pak, itu dalam keadaan umat Muslimnya Ya. diserang, Ketika diajak melawan. perang gitu. Ketika melawan begitu ya, artinya defense begitu, lalu membunuh orang Kristen lah begitu ya, itu syahid ya. Kalau kita dalam perang membunuh orang Kristen itu namanya jihad waktu perangnya dengan Kristen. Konteksnya lagi-lagi di peperangan gitu ya. Oke. Di perang, Nah, masalahnya bukan di sosial. Masalahnya ini kan dua dikatakan oleh Pak JK itu. Saya ini kan orang Kristen, tidak ada diajarkan di kekristenan itu bahwa membunuh orang itu syahid. Ya, itu juga saya tidak sepakat karena kosakata syahid nggak ada dalam Kristen. Saya tahu. Lalu gimana? Gimana, Ustaz? Ya, saya nggak sepakat dengan beliau itu. Membunuh orang Kristen ya disebut syahid. Yang syahid itu yang mati kah? Atau yang mana gitu? Karena Bukan, bedakan Ustaz. kosakatanya ya. Ustaz, Kosakatanya begini, ada maksud- jihad. Bentar dulu, ada jihad, ada syahid. Syahid itu di medan perang yang muslimnya wafat. Nah, apakah dalam Kristen ketika terjadi perang, ya terjadi perang dengan Islam, Kristen yang mati apakah disebut syahid? Itu jelas nggak ada di kitab mereka. Kalau Nah, Kristen gini, yang Ustaz. mati kan itu ditebus dosanya setahu saya. Jadi saya mau tanya dulu sama Anda, Pak. sudah Gini, terlalu gini, terburu-buru. Bisa gantian? gini. Bentar saya tanya Anda dulu. Ketika Kristen, ya Banyak Kristen narasi kau ini, Ustaz. bentar dulu, saya tanya Anda, ya. Makanya saya mau tahu gitu, paham Kristen seperti apa. Ketika Kristen berperang dengan Islam, Kristen yang mati di medan perang itu disebut apa, Pak? Kalau di kekristenan itu, kalau dia itu misalnya gini, ketika dia melakukan peribadatan, lalu tiba-tiba di persekusi lalu mati, itu namanya martir. Saya nggak nanya Tidak berperang. di peribadatan, di peribadatan. Iya, saya yang membawa saya pemikiran yang Anda saya ke sana. tanya, yang saya tanya ketika Kristen berperang di medan perang, dia mati di medan perang, sebutannya apa di Kristen? Bukan ibadat. Ya itu mati, bukan martir namanya, bukan syahid itu. Mati Beda kan kan? gitu. Beda kan? Ya udah, mati apa Mati. namanya? Mati konyol kah atau mati apa gitu? Ya, saya tidak tahu karena di dalam kitab suci saya tidak ada istilah mati konyol. Mungkin di kitabnya Bapak itu yang ada mati konyol lah gitu ya. Kalau kita kan tadi saya udah jelaskan di medan perang yang muslimnya wafat, Iya. meninggal di medan Nah, perang, maksudnya begini, di Ustaz. situ disebut mati Maksudnya gini, syahid. Ustaz. Ah, Di mana Pak JK ngambil apa namanya?
data sehingga mengatakan begitu, bahwa Kristen juga begitu, membunuh misalnya Muslim itu syahid. Sementara saya ini Kristen tidak ada diajarkan itu. Jadi gini ya Pak ya. Kalau di dalam Islam ada kosakata syahid itu memang ada ya. Konteksnya ketika dia berjihad di medan perang lalu meninggal di medan perang, itu disebut mati syahid. Nah, kalau di Kristen kan saya juga nggak sepakat, saya bilang kalau disebut syahid. Karena syahid itu istilah Islam, bukan istilah Kristen gitu. Makanya saya pertanyakan tadi kepada Anda, Kristen yang mati di medan perang, apa nama kematiannya? Apakah mati syahid juga? Atau mati konyol? Atau mati kutu? Atau mampus? Atau apa? Tidak ada. Namanya mati ya mati. Tidak ada mati konyol, mati tidak ada mati aja. syahid. Nah, kan itu pahaman dari Kristen. Jadi gini, Anda, apakah jadi ini, gini. Ustaz, apakah ini cara ngeles ini supaya Pak JK itu tidak disebut menista agama atau gimana? Lah, menurut narasi kalian Ustaz, langsung aja pertanyakan sama Pak JK, dia ngambil dasar dari mana? Kalau saya tidak sepakat dengan Pak JK ada, sepakat dengan Pak JK juga ada. Ya, jadi jelasnya gini Ustaz. Di kekristenan itu ketika misalnya saya memeluk, misalnya saya masuk apa namanya, jadi Kristen misalnya, dipersekusi lalu saya mati, itu namanya martir, mempertahankan iman. Bukan berperang, martir. Orang. Martir gitu. Yeah. Namanya martir. Berarti istilah mereka martir, teman-teman, bukan syahid. Ya. Jadi kan JK gitu. Gimana ngeles? Jadi JK ini ngeles. Kalau saya mengatakan ya, juru bicaranya itu kayak mulai ngeles itu. Martir. Jadi tanyakan sama beliau di mana kosakata syahid itu ada, kan gitu. Tuh saya juga nggak sepakat gitu. Oke Ustaz, mantap Ustaz, cakep. Itu aja Ustaz, clear ya. Ya itu saya nggak sepakat Kristen yang mati di medan perang lalu disebut mati syahid, saya nggak sepakat. Ya kalau istilahnya di Kristen itu martir ya silahkan Kristen nyebutnya seperti itu, yang jelas kan bukan syahid. Kalau syahid kan dijamin surga. Nah, dan yang dimaksud dengan martir itu Ustaz, ketika dia mempertahankan Yesus lalu dia dibunuh, begitu, bukan sedang berperang lalu membunuh, masuk surga. Nah begitu Ustaz. Thank you ya Ustaz, cerdas. Oke, iya. Saya izin turun. Oke, selamat malam Pak. Ya, kalau namanya martir ya jangan disebut syahid ya. Mungkin menurut Pak JK beliau mengenalnya dalam Islam lalu ditujukan ke Kristen karena beliau pahamnya cuma dalam Islam kan gitu ya, mati syahid, padahal sebutan di Kristen namanya martir bukan mati syahid. Kalau Kristen mati syahid di medan perang, saya pun kagak sepakat. Masa dia masuk surga? Kan gitu. Gak ada ya kayak gitu kan. Kristen mati syahid, ngaco lah. Oke. Nah, open cam dulu lah, buka dulu kameranya. Iya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau ditanya Pak. Apakah ada istilah syahid dalam Kristen? Apakah ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau yang nggak ada, ya saya pun sepakat. Jangan ada kata syahid di Kristen tuh. Ya. Karena apa? Ya, karena orang yang mati syahid itu dijamin surga, dijamin gitu. Tiba-tiba di Kristen ada juga syahid. Emangnya kalian masuk surga? Kan kagak. Menurut Islam ya. Oke, mungkin Anda mau bertanya? Iya boleh Pak. Gini Pak. Kapan Muhammad lahir Pak? Kapan Nabi Muhammad lahir? Ya, di abad ke-6 Pak. Kayak kita ini kan 12 Rabiul Awal. Kayak kita ini kan setiap tanggal 25 kan kita memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi setahu saya nak jelas sama Muhammad ini kapan lahirnya.
tanggal berapa? Kalau bulan Nabi berapa. Muhammad itu ya tanggal lahirnya disesuaikan dengan Hijriyah 12 Rabiul Awal. Kalau Masehinya saya lupa nih, saya lihat di Google ya. Kalau Masehinya kapan Nabi Muhammad lahir menurut Masehi? Iya. Kapan Nabi Muhammad lahir menurut tahun Masehi? Ya lupa saya. 20 April 571 abad kelima. Oh, begitu. Kalau Islamnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada peringatan di dalam agama Islam namanya Maulid Nabi. Itu memperingati hari lahirnya Nabi. Atau Oh, gitu. dilaksanakan 12 Rabiul Awal menurut kalender Islam. Kalau kalender Masehinya tidak tentu. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya samamu, Bang. Ya, di mana dikatakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Di mana? Tertulis di mana di kitabmu? Yesus dilahirkan 25 Desember. Wah, musiknya. Musiknya. Bingung, Pak. Bingung. Waduh, lalu ngerayain apa tanggal 25 Desember tuh? Kalau Anda Hari juga kelahiran. bingung perayaan 25 hari kelahiran Hari siapa? kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Yesus Kristus. Di mana tertulis Yesus lahir tanggal 25? Di mana tertulis? Musiknya kencang kali, Bang. Ayo. Abangnya bingung, teman. Bang, saya kasih tahu ya, tanggal 25 itu hari lahir Dewa Matahari, bukan hari lahir Yesus. Lalu kalian merayakan apa? Merayakan kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 tuh. 25 Desember. Yesus aja enggak. Iya, 25 Desember tuh bukan hari lahir Yesus. Jadi? Iya, hari lahir Dewa Matahari. Ngapain kau ikut Natalan? Ngerayain Dewa Matahari gitu? Berarti harusnya kita orang Kristen ini Natalan tanggal 25 Desember itu. Kalaunya hari lahir Yesus tidak diketahui, ya tidak diketahui, nggak ada perayaan Natal. Natal itu kan hari lahir, betul nggak? Tuh. Bingung. Bang, bingung kah Bang? Belajar dulu lah, jangan Anda mempertanyakan Islam, tapi tentang agama Anda sendiri Anda buta gitu loh. Ngapain Anda mempertanyakan agama orang? Lebih baik Anda mempertanyakan agama Anda saja gitu. Yang mana Anda masih buta terhadap agama Anda sendiri. Satu aja kan saya nanya ente Bang. Udah macet kau. Kan gitu. Aduh, lebih baik kamu nanya aja Bang sebanyak-banyaknya tentang Islam. Saya nggak akan tanya Kristen. Apalagi yang Anda mau tanyakan tentang Islam? Bang? Halo? Apakah kamu masih di situ? Bang? Macet, hilang banget. Ditanya satu aja macet abangnya. Aduh, ada.